Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Masih membahas tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Di sini kita lihat pembelajarannya. Ada salah seorang bernama Siti. Dia berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, yang mana dia mau bercerita tentang daerah asalnya. Kita lihat di sini tentang daerah Yogyakarta. Dia ini ada beberapa contoh foto tentang daerah yang ada di Yogyakarta. Ini contoh dari simbol Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta yang terdapat di daerah Yogyakarta. Dan ini tempat wisata Candi Prambanan. Ini Candi Prambanan yang terletak di daerah Yogyakarta. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian di daerah Yogyakarta itu juga ada tradisi yang namanya upacara adat grebek mulut. Kemudian ada juga alat transportasinya, yaitu alat transportasi andong. Mungkin anak Ustadz pernah menaiki ini. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri. Seperti kita lihat di Yogyakarta tadi, yaitu ada salah satu contoh simbol Tugu Yogyakarta. Kemudian kalau kita lihat di daerah kita di Batam, itu ada keunikannya seperti jembatan Barelang. Kalau kita lihat di Palembang, mungkin bisa kita lihat seperti jembatan Ampera. Kalau kita lihat ke Sumatera Barat, mungkin bisa kita lihat seperti Rumah Gadang. Nah, keunikan yang di sini bermacam-macam bentuk keunikan. Ada keunikannya yang berupa fisik, sungai, gunung, sawah, dan sangat banyak macam-macamnya. Kemudian kita lihat di sini. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikannya adalah Candi Prambanan. Yang mana Candi Prambanan ini terletak di daerah Yogyakarta, yaitu di Jawa Tengah. Mungkin ada orang tua dari anak Ustadz yang berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Kemudian juga ada asal usul cerita terjadinya Candi Prambanan. Nah, ini ceritanya. Di sini ada cerita yang berjudul Roro Jonggrang. Nah, untuk cerita lebih pahamnya, silakan anak Ustadz baca dan pahami di rumah. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan, yaitu Raja Prambanan, yang mana ayah Roro Jonggrang ini gugur dalam pertempuran melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Penging. Akibatnya Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Silakan anak Ustadz lanjutkan cerita di sini. Nah, di sini ada pertanyaan, apa cerita fiksi? Ini sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, yaitu cerita hayalan atau cerita yang belum pasti kebenarannya. Sebutkan tokoh utama pada cerita Roro Jonggrang. Silakan anak Ustadz lihat di atas. Kemudian sebutkan tokoh tambahan pada cerita Roro Jonggrang, yaitu tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini adalah tokoh selain dari tokoh utama. Kemudian kita lanjutkan. Di sini di Candi Prambanan itu, ini gambar Candi Prambanan, ada petugas kebersihan yang sedang membersihkan kawasan candi. Ini perhatikan gambarnya. Petugas kebersihan sedang membersihkan kawasan Candi Prambanan. Nah, pertanyaannya, di sini ada petugas yang sedang mendorong gerobak dan petugas yang sedang menarik. Nah, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan
yang menyebabkan benda, yaitu yang menyebabkan gerobak ini bergerak, itu disebut dengan gaya. Jadi ini disebut dengan gaya. Ini sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Contohnya apa? Kalau gaya tarikannya kuat, maka gerakan bendanya juga kencang atau kuat. Kalau gaya atau tarikan atau dorongannya lambat, maka gerakannya juga akan lambat. Perhatikan di sini. Menendang dan menghentikan bola. Silakan anak-anak Ustadz coba di rumah. Siapkan sebuah bola, apakah bola kaki, bola yang kecil, bola pingpong atau sebagainya. Lakukan kegiatan berpasangan bersama teman, boleh bersama abang, adik atau minta tolong ke orang tua. Kemudian anak letakkan bolanya di lantai. Kemudian tendang bola tadi ke arah teman tadi. Kemudian minta teman untuk menghentikan gerakan bola. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi pada bola saat kita tendang? Bola saat kita tendang pasti ada pergerakan. Pasti berpindah tempat, pasti bergerak. Lanjut, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Bola yang ditendang oleh teman tadi kemudian kita hentikan. Maka bola yang bergerak tadi akan berhenti. Lanjut. Kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulannya, apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Yaitu, gaya bisa menggerakkan dan menghentikan bola. Lanjut percobaan yang kedua. Menarik mobil mainan. Yang pertama, kita lanjutkan ke menarik mobil mainan. Siapkan sebuah mobil mainan atau mungkin apa aja lah yang bisa dijadikan untuk ditarik nanti. Boleh kertas atau apa. Ikat bagian depan mobil dengan tali. Kemudian tarik mobil mainan secara perlahan. Lalu semakin lama semakin cepat. Tarik secara perlahan, kemudian makin lama makin cepat. Tarik mobil mainan lurus ke depan. Lalu belokkan arah mobil mainan. Boleh belok ke kiri ataupun ke kanan. Pertanyaannya, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Apakah ada perubahan di saat mobil mainan kita tarik secara jalan kemudian lari? Apakah ada perubahan atau tidak? Silakan isi di dalam buku catatan. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Perubahan apa yang terjadi? Yaitu perubahannya pergerakannya pun menjadi cepat. Lanjut. Di saat kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya, apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan? Kesimpulannya, semakin kecil gaya, maka gerakannya pun semakin kecil. Kemudian, semakin besarnya gaya, maka geraknya pun semakin cepat. Kalau gayanya lambat, gerakannya juga lambat. Kalau gayanya cepat, gerakannya juga cepat. Lanjut. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Di sana anak Ustaz menarik mobil mainan lurus, kemudian anak Ustaz belokkan, apakah ada perubahan atau tidak? Lanjut. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Apa perubahan yang terjadi? Silakan anak Ustaz praktekkan di rumah. Di saat menarik mobil mainan dari lurus, kemudian dibelokkan. Kemudian anak Ustaz juga berbelok. Apa kesimpulan yang anak Ustaz peroleh dari sini? Silakan
kalau setelah praktek insya Allah anak-anak Ustaz bisa paham. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Apa contoh gaya? Menarik atau mendorong benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi gerak. Contohnya apa? Benda diam seperti bola, kemudian dengan gaya tendangan maka bola bisa bergerak. Lanjut yang kedua. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Benda bergerak seperti bola yang setelah ditendang maka bola bergerak. Kemudian dengan gaya menghentikan bola maka bolanya akan diam atau berhenti. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lambat. Dengan gaya berjalan maka mobil-mobil yang tadi berjalan lambat. Kemudian dengan gaya berlari atau lebih cepat maka gerakan bola tadi atau mainan tadi juga lebih cepat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Di saat anak Ustaz berlari lurus, gayanya apa? Yaitu lari lurus. Maka gerakan bendanya juga lurus. Kemudian jika gaya anak Ustaz berbelok ke kiri atau ke kanan, maka benda tersebut juga berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Ini ada yang berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali itu sangat unik. Keunikan Bali diantaranya adalah terlihat dari keragaman kesenian. Kemudian kita lanjutkan. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dengan gaya ragam tari-tarian. Kemudian Dayu juga menyukai tari. Kemudian Dayu rajin berlatih yaitu tari-tari pendet. Yaitu tari pendet yang berasal dari Bali. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Ini sering kita bahas. Yang tersebar di berbagai daerah. Mulai dari daerah Aceh sampai ke daerah Papua. Setiap daerah memiliki jenis tarian. Ini sudah kita bahas. Anak-anak Ustaz tahu apa tarian yang berasal dari daerah orang tua. Misalnya, keunikan tari dari Bali. Di antaranya adalah penampilan gerak-gerik tarinya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ini seharusnya ada tugas, tapi Ustaz yakin insya Allah anak-anak Ustaz sudah paham. Asal daerah ini cukup yang anak-anak Ustaz pahami. Ingat daerah Batam atau daerah Kepulauan Riau. Apa nama tariannya? Ini sudah kita bahas. Kemudian asal daerah orang tua yang buat dari Palembang, ini tidak usah dibuat, cukup anak-anak Ustaz pahami. Yang dari Palembang harus tahu apa tari dari Palembang. Yang dari Medan harus tahu apa nama tari dari Medan. Ini sudah pernah kita bahas dan menjadi tugas pada anak-anak Ustaz. Nah, ini salah satu contoh tari. Tari kecak berasal dari Bali, ini contohnya. Tari merah berasal dari Jawa Barat. Kemudian, tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan, dari
Sumatera Selatan. Kemudian tari golek dari Yogyakarta. Nah, anak-anak Ustadz dari Aceh tahu kan apa nama tariannya? Yang dari Jakarta juga tahu kan apa nama tariannya? Ini seharusnya kalau di sekolah ini ada tugas, tapi ini kita lewatkan, insya Allah anak Ustadz paham. Daerah asal orang tua anak Ustadz apa? Kemudian apa nama tari tradisionalnya? Sudah sering kita bahas. Ini juga sudah sering kita bahas. Namun silakan anak Ustadz tetap mengingat kembali, jangan sampai lupa. Lanjut. Ini ada cerita fiksi terjadinya Selat Bali. Silakan anak Ustadz baca cerita ini di rumah. Kemudian Ustadz persingkat ini untuk mempersingkat waktu. Kemudian sebutkan tokoh yang terdapat dalam cerita itu. Ingat kan tokoh itu apa? Lanjut. Pada pembelajaran subtema 1, anak Ustadz telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan antagonis. Nah, ini yang harus anak Ustadz ingatkan lagi. Protagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang sifatnya baik. Sedangkan antagonis itu adalah yang bersifat buruk. Ini harus bisa anak-anak Ustadz pahami di rumah. Lanjut. Tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita tersebut. Tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat siapa? Lanjut. Kemudian tokoh protagonis. Tokoh yang baik dalam cerita tersebut siapa? Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada cerita. Dayu mengayuh sepeda lambat dan di sini juga mengayuh sepeda cepat. Silakan anak-anak usah praktekkan di rumah. Tapi jangan balap-balapan ya, tetap jaga keselamatan. Atau dengan lari juga boleh, atau dengan menarik bola tadi juga boleh. Coba anak-anak Ustadz bawa sepeda dengan lambat, maka gerakan sepeda juga lambat. Coba anak-anak Ustadz bawa sepeda dengan cepat, tapi jangan cepat kali ya, terjatuh pula. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Kemudian di saat mendayung sepeda dengan cepat, apa yang terjadi? Yaitu gerakannya sepeda juga cepat. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap hafalan Al-Quran, murajaah di rumah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.